Halo semuanya, selamat datang kembali di channelnya Ades1630. Di video kali ini saya akan membahas lebih jauh lagi mengenai keberadaan dari dana gelap yang Ketua Hong miliki, sampai dengan nasib dari Sulhi pasca meninggalnya Ketua Hong. Dan kira-kira strategi apa yang Yonwoo lancarkan dalam menyerang balik Engsung. Nah sekarang langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya, let's go. Kita mulai dari truk ekspedisi yang sempat tertangkap kamera pengawas hingga memunculkan ingatan bagi In jika dirinya sempat melihat mobil yang serupa yang saat ini sedang mereka awasi. Tapi ini tuh agak aneh juga ya, di momen tertentu kadang Hein seorang pelupa, terkadang di momen lainnya Hein ingat meski hal itu sudah lama terjadi. Suka-suka penulis lah ya kan? Nah Hein yang ingat jika dirinya pernah berpapasan dengan mobil tersebut, kembali menguak fakta jika dulu kakeknya Hein sempat bersikap aneh, dengan menyuruh keluarganya untuk keluar rumah, karena akan menggantikan ventilator yang terpasang di rumahnya mereka. Dan sebenarnya hal aneh ini juga dirasakan oleh ayahnya Hein, sewaktu melihat petugas yang sama persis menggunakan mobil patroli yang sempat dilihat oleh Hein. Karena petugas perbaikan kamera mana yang notabene hanya pekerja pada umumnya, bisa menggunakan mobil patroli lengkap dengan sirine di atasnya. Dan informasi mobil ekspedisi ini juga diperjelas oleh Detektif Conan, yang melacak jika pemberhentian terakhir mobil tertuju ke rumah mereka yang ada di Hanuldong. Dan singkat cerita, Yonwoo yang kala itu menemukan tombol rahasia di sebuah lift akhirnya menghubungkan mereka ke sebuah tempat yang biasa mereka sebut dengan sebuah ruangan panik. Di sini ada dua kemungkinan, yaitu yang pertama mereka kaget karena melihat lokasi begitu banyak dipenuhi oleh peti, seperti yang sempat diperkirakan oleh ayahnya Hein, jika butuh 1.500 peti yang mana setiap petinya berisikan 600 juta, dan butuh ruangan penyimpanan 330 persegi untuk menyimpan 1.500 peti yang sempat disebutkan di awal. Dan kemungkinan yang kedua, mereka kaget karena melihat ruangan yang kosong melompong. Nyaris tidak ada benda apapun, kecuali sebuah berangkas besi yang itu pun belum pasti apakah berada di ruangan panik. Masuk akal jika hal yang tak mungkin jika uang 9 miliar disimpan di sebuah berangkas yang ukurannya biasa-biasa saja. Namun jika mau optimisnya, uang 9 miliar tersebut sudah dalam bentuk batangan emas, atau bisa jadi sudah dalam bentuk sebuah tabungan yang menjadi finish dalam pencarian dari dana yang Ketua Hong miliki. Dan jika kalian ingat pada saat Yonwoo melepas sarung tangannya untuk menggenggam tangan Hein, terlihat sebuah dalaman putih yang sama persis dengan yang dimiliki dengan seseorang yang sedang membuka berangkas. Karena rasanya kurang nyaman juga ya, jika harus menekan kode dengan jari yang masih menggunakan sarung tangan. So intinya saya kembalikan lagi ke kalian semua, kira-kira spekulasi mana yang paling mendekati tentang kejelasan di mana letak dari keberadaan dana gelap yang Ketua Hong miliki. Dan kemudian jika kalian ingat pada saat Engsung menggunakan trik hak konversinya untuk memiliki saham dari Queen Group, kemungkinan hal ini juga Yonwoo lakukan kepada dirinya, yang dengan cara menjadikan Hein sebagai kelemahannya untuk menawarkan sebuah solusi dana agar meredam kemarahan dari investor yang sempat ingin melakukan kemitraan umum. Perlahan-lahan Hein akan meningkatkan sahamnya dengan target menggunakan hak konversinya setelah Engsung bangkrut karena memakan umpan yang telah mereka persiapkan. Tapi jika kalian punya pendapat yang lebih mendekati, silakan kalian bagikan lewat kolom komentar agar bisa diskusi dengan teman-teman kita yang mungkin ingin menyampaikan pendapatnya. Dan kemudian mengenai nasib yang sedang Sulhi alami, sepertinya masih kuat dengan posisi sebagai wali sah sesuai dengan dokumen yang telah ditandatangani oleh Ketua Hong. Karena ada momen di mana Sulhi masih duduk dengan nyamannya, menyalakan TV yang kemungkinan melihat memori kenangan dari Ketua Hong bersama dengan keluarganya. Dan video ini didapat dari Engsung yang sempat menunjukkan bukti rekaman jika Ketua Hong masih begitu mencintai keluarganya. Dan lagi pula belum ada satu scene pun menunjukkan jika keluarga Hein telah berhasil kembali ke rumah menempati yang memang merupakan hak dari miliknya mereka semua. Ada kemungkinan juga surat kuasa yang Tuan Hong tanda tangani telah diubah-ubah oleh Sulhi, yang kala itu tak satu orang pun berada di pihaknya Ketua Hong untuk memvalidasi setiap kalimat-kalimat sebelum ditandatangani. Jika melenyapkan orang tua angkat dari Engsung dan bahkan menghabisi manajer dari panti asuhan saja bisa Sulhi lakukan, tentunya sangat bisa bagi Sulhi jika ingin menghabisi siapapun yang dianggap menghalang-halangi niatnya dan bahkan memanfaatkan anaknya sebagai kelemahan. Dan mungkin saja kecelakaan mobil putih yang sempat terjadi di hadapan Yonwoo adalah serangkaian peristiwa keji yang coba Sulhi terapkan kepada Hein, yang kala itu sedang kembali melakukan perobatannya di Jerman. Karena jika kita lihat fashion style yang digunakan oleh Yonwoo, yang menggunakan blazer hitam panjang yang pernah dia gunakan sewaktu ke Jerman bersama dengan Hein. Tapi masih belum pasti ya, apakah berada di Jerman atau di tempat lain,
karena mobil putih yang sempat disambar oleh tronton menunjukkan jika sebelumnya Hyunwoo sempat menggunakan mobil. Dan ini jarang Hyunwoo lakukan sewaktu berliburan ataupun menemani Hein dalam perobatannya. Dan semoga saja mobil yang dikhawatirkan ada Hein di dalamnya tidaklah benar terjadi karena Hyunwoo pada saat itu pergi sendirian. Atau kalau enggak sebelum terjadinya kecelakaan, Hein sempat keluar terlebih dahulu. Dan saat bersamaan mobil tronton barulah menyambar. Intinya kita belum tahu apakah ini kecelakaan murni atau memang rencana licik dari Sulhi. Nah, untuk lebih pastinya sama-sama kita cari jawabannya setelah dramanya tayang secara penuh. Dan kemudian jika kalian ingat ketika pada waktu Dahi akan kabur dari Junho dan sempat membawa sebuah barang yang mirip dengan flash disk hitam kecil, yang kemungkinan ini ada berisikan informasi penting, yang sehingga membuat Junho kembali akan menculik Dahi. Karena ada scene pada saat Suchul akan memberi makan anak istrinya, Suchul tak mendapatkan anak istrinya di dalam kamarnya. Dan rasanya sudah saatnya juga Suchul adu tinju membuktikan jika dia memang layak menjadi seorang ayah yang bisa melindungi keluarganya dari bahaya yang mengancam. Pas lah ya kan habis latihan bersama abangnya Hyunwoo dan langsung diterapkan di lapangan. Dan lalu selanjutnya mobil hitam yang sempat terparkir kemungkinan mobil milik dari dua pria asing yang sempat terlibat cekcok dengan Misun. Apakah dua orang pria ini merupakan orang suruhan dari Sulhi? Yang jelas di episode ke-11 Misun yang sempat menyebut jika dia masih belum begitu percaya kepada Dahi, akhirnya dibuat kagum oleh Dahi yang begitu sangat cekatan dalam mengerjakan pekerjaan rumah. Dan bahkan terkesima pada saat Dahi memotong sebuah bawang putih dengan begitu cepat. Dan terakhir banyak sekali spekulasi bertebaran jika Hein dalam posisi sedang hamil. Karena sempat disinggung jika biasanya wanita hamil memiliki lonjakan sel darah putih antara 14.000 sampai dengan 16.000. Sedangkan rata-rata angka pria dan wanita yang dewasa mencapai angka normal antara 4.000 sampai dengan 11.000. Dan intinya Hein harus hamil duluan agar supaya kadar sel darah putihnya di atas rata-rata hingga bisa mendapatkan perawatan secara maksimal. Ayah Hein yang power pengaruhnya sudah kembali normal dan sekaligus memiliki banyak kenalan dokter hebat, tentunya tak akan tinggal diam untuk menyelamatkan putri kesayangannya. Dan lagi pula Hein dan Hyunwoo yang kembali melanjutkan program honeymoonnya semakin membuka peluang jika Hein akan bisa kembali hamil dan dilanjut dengan pengobatan yang sangat maksimal. Pokoknya biar happy ending lah ya nantinya. Kemudian selanjutnya Hein yang berhasil menemukan rekaman pulpen yang sempat dia berikan kepada kakeknya, tak dapat menahan tangis karena sempat mendengar sang kakek meminta maaf kepada seluruh keluarganya. Dan mungkin isi rekaman tersebut sekaligus berisikan sebuah wasiat yang telah kakek Hein buat untuk seluruh keluarganya Hein. Dan kemungkinan juga rekaman tersebut membeberkan kejahatan apa yang telah Sulhi lakukan kepada Ketua Hong. Dan selanjutnya Hein yang menerima kembali cincin rujuk yang Hyunwoo berikan kepada dirinya, memulai kehidupan sebagai pengantin baru di sebuah kantor kecil milik dari Hyunwoo. Dan ada kemungkinan jika berita baru yang Hyunwoo dengar dari Hein merupakan berita baik yang semakin membuat hubungan mereka berdua kembali utuh hingga menjadi titik awal dalam melangkah kehidupan selanjutnya.